Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya, termasuk majelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga dengan berkah majelis ilmu ini kita yang mempunyai hajat, semoga hajat baiknya terkabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita nanti semuanya di akhirat dikumpulkan bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita mulai, adalah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembacaan kitab Al-Maqsidul Asna fi syarhi Asma'illahil Husna. Kita sampai kepada nama Allah Ta'ala yang ke-59 dan 60. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-mubdi'ul mu'id huwa alladhi ibtada al-asya'a fa'awjadaha min 'adamin. Wal mu'idu huwa alladhi yu'idul khalqa ba'dal hayati ilal mamat. Thumma yu'iduhu ba'dal mauti ilal hayah. Qala ta'ala huwa yubdi'u wa yu'id. Al-mubdi'ul mu'id, makna dari dua nama ini adalah nama yang diucapkan dan disebutkan secara bersamaan. Al-mubdi'ul mu'id, ya, dua nama yang disebutkan secara bersamaan. Makna daripada al-mubdi' huwa allazi ibtada al-asya', yaitu bahwasanya Allah Ta'ala yang memulai segala sesuatu, fa'awjadaha min 'adamin, maka Allah Ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Ini makna al-mubdi', ya, bahwasanya Allah Ta'ala yang memulai segala sesuatu. Segala makhluk ini awalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi ada. Makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, jadi Allah Ta'ala memulai makhluk ini, ya, dengan menciptakan air. Setelah itu diciptakanlah arsy. Setelah itu diciptakanlah al-qalamul a'la. Setelah itu diciptakanlah al-lauhul mahfuz. Setelah itu kemudian diciptakanlah langit, bumi, serta seisinya. Dan sesuatu yang berada di antara keduanya. Jadi ini makna al-mubdi'.
Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memulai segala sesuatu. Maka Allah taala yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Wal mu'id, ya makna al mu'id huwa alladhi yu'idul khalqa ba'dal hayati ilal mamat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan makhluk dari kehidupan setelah kehidupan ya kepada kematian. Jadi kita ini masing-masing dari kita asalnya tidak ada. Kemudian setelah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hidup di muka bumi ini. Setelah itu kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kematian. Ya, dari kehidupan ini kemudian kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kematian. Thumma yu'iduhu ba'dal mauti ilal hayah. Ya, kemudian setelah itu dikembalikan lagi ya Allah Ta'ala mengembalikan lagi makhluknya setelah kematian kepada kehidupan lagi yaitu di akhirat nanti. Jadi Allah Ta'ala yang mengembalikan kita kembali. Jadi nanti setelah kita meninggal itu Allah Ta'ala akan menghidupkan kita kembali. Menghidupkan kita kembali di akhirat nanti. Ya, ini makna nama Allah Ta'ala Al-Mu'id. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, Huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, jadi kita itu hidupnya ada 3. Hidup di dunia ini, kemudian hidup di alam barzakh nanti, setelah itu hidup di akhirat kelak. Ini 3 kehidupan. Cuma yang disebutkan di sini, tentang makna al-mu'id, yang disebutkan adalah 2 kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan juga di kehidupan di akhirat nanti. Ya, tidak disebutkan di sini tentang kehidupan di alam barzakh, nanti di alam kubur. Dan hendaknya bagi kita ya, yang sudah tahu ya, bahwasanya ada yang namanya kehidupan di alam barzakh, yang sudah tahu bahwasanya ada kehidupan di akhirat nanti, ya, maka hendaknya ya, kita mempersiapkan untuk itu semua. Dengan kemudian kita sudah tahu kehidupan-kehidupan tersebut, ya, dan bahwasanya nanti di akhirat kekal, tapi ternyata kita tidak melakukan sebuah amalan yang bisa membuat kita nanti bahagia di akhirat. Ya, kita hidup di dunia ini kayak musafir saja. Sedangkan tempatnya kita nanti, ya, tujuan akhir kita itu adalah akhirat. Ya, oleh karena itu, ya, hendaknya kita mempersiapkan, untuk mengarungi kehidupan yang akan datang, yaitu di alam barzakh dan juga di alam akhirat. Di akhirat nanti. Oleh karena itu, ya jangan sampai kita ini tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Ya hanya kemudian setelah itu lupa terhadap kehidupan di alam barzakh dan juga nanti lupa terhadap kehidupan di akhirat kelak. Makanya dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Al-Kayyis adalah orang yang cerdas, adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, ya, orang yang memerangi hawa nafsunya, dan dia melakukan amalan untuk kehidupan setelah meninggal. Jadi kayak gitu. Kemudian nama yang berikutnya adalah Al-Muhyi. Huwa alladhi yuhyi an-nutfatal mayyitata fayukhriju minha an-nasamatal hayyah wa yuhyi al-ajsamal baliyata bi'i'adatil arwahi ilaiha indal ba'ts. Makna dari Al-Muhyi, ya, nama Allah Ta'ala yang berikutnya adalah Al-Muhyi. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala yuhyi an-nutfatal mayyitah. Allah Ta'ala yang menghidupkan mani yang meninggal, ya, mani yang mati. Allah Ta'ala yang menghidupkan mani yang asalnya mati. Ya, mani yang mati maksudnya. Ya. Fayukhriju minhan nasamatal hayyata. Maka Allah Ta'ala mengeluarkan dari mani tersebut, ya, jiwa yang hidup. Jadi dari sini dapat diketahui bahwasanya mani itu, ya, mati. Maksudnya apa? Bukan benda hidup. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya mani itu bukan benda hidup. Ya, itu bukan benda hidup. Kemudian dari mani ini Allah Ta'ala menciptakan manusia yang hidup. Kalau maninya sendiri itu bukan benda hidup. Ya, mani itu bukan benda hidup. Ya, mani itu adalah benda mati. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dengan kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian kufur kepada Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal kalian dulu itu adalah benda mati, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kalian. Ya, makanya di sini mani itu adalah benda mati. Makanya ini tidak benar, ya, pernyataan bahwasanya mani itu adalah sesuatu yang mempunyai kehidupan. Ini tidak benar. Bahkan digambarkan ini itu tidak benar itu. Wa yuhyil ajsamal baliyata bi'i'adatil arwahi ilaiha indal ba'ts. Dan Allah Ta'ala pula yang menghidupkan benda-benda yang sudah rusak dengan mengembalikan roh-roh kepadanya ketika hari kebangkitan. Ya, jadi ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika seseorang itu meninggal, itu kan rohnya dicabut dari nyawanya. Rohnya dicabut dari badannya. Setelah itu, ya, setelah dia dimasukkan ke dalam kuburannya kembali, yaitu rohnya dibalikkan lagi kepadanya. Sehingga ia kembali merasakan apa yang ia rasakan ketika hidup di dunia ini. Rohnya itu masuk lagi ke dalam jasadnya. Walaupun ini sudah beda alam. Nah, kemudian setelah itu, badannya orang yang di alam kubur, itu kan biasanya rusak.
Ya, secara kebiasaan ya kemakan tanah gitu kan, kecuali jasadnya para nabi, orang yang mati syahid, dan juga sebagian orang soleh itu jasadnya tidak termakan oleh tanah. Tapi secara umumnya, ya umumnya jasad itu ya orang jasad orang yang meninggal itu akan dimakan tanah. Kecuali nanti ada satu tulang kecil yang namanya ajbuz zanab. Ya, tulang kecil yang namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab ini, tulang kecil ini itu tidak akan hancur. Ya, jadi ajbuz zanab ini tidak akan hancur. Dan dari ajbuz zanab inilah kemudian nanti orang tersebut dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi badannya dikembalikan lagi seperti semula dari ajbuz zanab yang kecil ini. Kemudian rohnya dimasukkan kembali. Kemudian nanti setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini makna al-muhyi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mani yang merupakan benda mati. Dari mani ini Allah taala mengeluarkan jiwa yang hidup, dan Allah taala juga yang menghidupkan benda-benda ya yang sudah rusak dengan mengembalikan roh kepadanya di hari kebangkitan. Kemudian makna yang nama yang berikutnya adalah Al-Mumit. Nama Allah Ta'ala yang berikutnya adalah Al-Mumit. Alladhi yumitul ahya'a wa yuhinu bil mauti quwwatal asihha'il aqwiya. Qala ta'ala qulillahu yuhyikum thumma yumitukum. Al-Mumit maknanya Allah Ta'ala allazi yumitul ahya, yang mematikan orang-orang yang hidup. Ini makna al-mumit. Jadi orang yang di dunia itu hidup, setelah itu orang ini yang namanya orang, gitu kan, manusia, jiwa, itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu dha'iqatin kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa yuhinu, dan Allah Ta'ala melemahkan bil mauti, dengan kematian, quwwatal asihha'il aqwiya, yaitu kekuatan orang-orang yang sehat dan orang-orang yang kuat. Qala ta'ala qulillahu yuhyikum. Ya, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala yang menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah Ta'ala mematikan kalian. Ya, ini makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mumit. Nah, itu Al-Mumit. Allah. Nama yang berikutnya, yang ke-63, kita lanjutkan. Al-Hayy. Huwa alladhi lam yazal mawjudan wa bil hayati mausufan
qala at-Tahawi wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Huwa alladhi lam yazal mawjudan. Ya Allah Ta'ala yang bersifatan dengan wujud. Ya, Allah Ta'ala ada. Wabil hayati mausufan, dan Allah Ta'ala bersifatan, ya, Allah Ta'ala bersifatan dengan kehidupan. Di sini ya perlu dipahami bahwasanya kehidupan itu adalah suatu tertentu, kemudian roh itu juga sesuatu yang lain. Ya, jadi kehidupan itu adalah sesuatu tersendiri, kemudian roh itu juga sesuatu tersendiri. Cuma memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah kebiasaan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah kebiasaan. Apakah kebiasaan tersebut? Ya, kebiasaan bahwasanya sesuatu yang hidup ya, di dunia ini biasanya adalah dengan roh. Biasanya adalah dengan roh. Artinya kalau ada rohnya suatu benda, jika ada rohnya itu hidup. Dan jika rohnya keluar dari badannya, sesuatu itu menjadi mati. Ini kebiasaan kehidupan suatu benda seperti itu. Makanya ketika didefinisikan, sebenarnya mati itu apa definisinya? Mati itu definisinya adalah mufaraqatur ruhi lil jasad, yaitu berpisahnya roh dari jasad. Berpisahnya roh dari jasad. Ini yang namanya kematian. Cuma terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah kehidupan tanpa adanya roh. Terkadang seperti itu. Contohnya apa? Yaitu batang kurma yang menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menangisnya batang kurma yang biasa dijanjikan tempat bersandar oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan khutbah. Nah, suatu ketika, singkat ceritanya, beliau dibikinkan mimbar oleh sahabat. Ketika beliau sudah naik kepada mimbar, ya, batang kurma yang asalnya dijadikan tempat bersandar oleh Rasulullah itu menangis. Menangis seperti seorang bayi. Yang menangis seperti anak bayi. Sampai yang ada di masjid pada waktu itu semuanya mendengarnya. Semua mendengar tangisan batang kurma tersebut. Setelah itu, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau turun dari mimbarnya, kemudian memeluk batang kurma, pohon kurma tersebut, sehingga apa? Sehingga ia menjadi tenang, berhenti dari menangis sedikit demi sedikit, berhenti dan berhenti. Ya, seperti itu. Maka hal yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan kehidupan, ya menciptakan kehidupan pada diri seseorang, ya pada benda tersebut tanpa harus ada roh. Cuma biasanya yang namanya kehidupan itu ya sesuatu yang hidup ada rohnya. Biasanya seperti itu. Allah Ta'ala menjadikan kebiasaan seperti itu. Dan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan hidup kita. Hidup Allah Ta'ala tanpa roh, tanpa tulang, tanpa darah, tanpa daging, tanpa urat, tanpa sumsum.
Nah, beda hidup Allah Ta'ala dengan hidup Allah Ta'ala dengan hidup kita. Qala At-Tahawi, Imam At-Tahawi berkata, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Dan barang siapa yang mensifati Allah Ta'ala dengan salah satu sifat manusia, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Qala ta'ala huwal hayy la ilaha illahu. Ya Allah Ta'ala yang maha hidup, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Ini makna al-hayy. Nah, mungkin sampai di sini terlebih dahulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Insyaallah ta'ala jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kesempatan berikutnya. Ahsanallahu ilaikum. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.